Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi rahmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Yang walaupun pada malam ini suasana kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, justru karena itu marilah teman-teman kepala sekolah, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, khususnya yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, untuk sedikit belajar mengenai teori. Mengingat bahwa dalam keadaan apapun, tugas kepala sekolah seperti halnya tugas pemimpin pembelajaran yang harus dilaksanakan bagaimana sebagai seorang pemimpin pembelajaran bisa mencapai tujuan pembelajaran di sekolah masing-masing tercapai yang mengarah kepada ketercapaian kompetensi yang akhirnya mengarah kepada peserta didik kita dengan predikat student well-being. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua untuk sedikit belajar teori dari Otto Sumer dengan terkenal dengan teori U, yaitu dengan pendekatan OR-Pair dengan strategi ILEAD yang pada kesempatan ini, pada akhir-akhir ini dirintis dan dikembangkan di Indonesia, khususnya dari Dirjen GTK, dan melalui penguatan kepala sekolah, diarahkan setiap kepala sekolah bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang mengarahkan siswanya mencapai student well-being. Untuk itu izinkanlah saya memaparkan sedikit presentasi saya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya membuat judul studi teori manajemen pendekatan OR-Pair dengan strategi ILEAD dalam peningkatan pembelajaran. Sekali lagi, ini hanya sekedar teori, di mana dalam teori manajemen kita tahu tidak ada teori yang paling jitu, paling tepat untuk kita semua, akan tetapi yang paling tepat adalah setiap kepala sekolah harus bisa menerapkan manajemen untuk meningkatkan tujuan utama kita, yaitu peningkatan pembelajaran. Di sini kita menggunakan pendekatan dari OR-Pair-nya milik Otto Sumer yang dikembangkan pada tahun 2007. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu sebagai kepala sekolah adalah orang yang paling bertanggung jawab di dalam pembelajaran. Dalam hal ini keberhasilan pembelajaran. Apalagi sebagai seorang kepala sekolah SMK yang betul-betul mengarahkan kepada setiap peserta didik bisa menguasai kompetensinya sesuai dengan jurusannya masing-masing yang betul-betul bisa di dalam realnya nanti akan diterima di dunia usaha atau di dunia industri. Di sini saya tulis Bapak Ibu
Bapak Ibu sebagai kepala sekolah adalah pemimpin pembelajar, pemimpin pembelajaran. Di mana tugas dan tanggung jawab utamanya, menurut saya diantaranya satu, yaitu meningkatkan kompetensi kepala sekolah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini tugas tanggung jawab secara pribadi. Jadi dalam hal ini saya mengatakan bahwa setiap kepala sekolah wajib meningkatkan kompetensinya. Nah, kita tahu bahwa kompetensi kepala sekolah nanti akan kita sentralkan kepada kompetensi supervisi, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi manajerial di sini. Dalam pokok bahas ini, nomor 2, tanggung jawab kepala sekolah ini mendorong kepala sekolah untuk menciptakan sekolah merdeka. Maksud saya, dengan pendekatan Orpair ini akan memudahkan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang mengarah kepada merdeka belajar atau sekolah merdeka. Dan yang ketiga, meningkatkan capaian belajar peserta didik yang bermuara pada terwujudnya student well-being. Ini akhir-akhir ini student well-being viral atau diutamakan, dipelopori oleh Dirjen GTK, mengarahkan semua pemimpin pembelajaran selalu mengarahkan kepada student well-being. Berikutnya di sisi lain pada pokok bahasan ini diharapkan setelah kita melaksanakan strategi Orpair ini, kepala sekolah mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran ini sebagai wujud implementasi beban kerja kepala sekolah di bidang manajerial, pengembangan KWU atau kewirausahaan, dan supervisi guru dan tendik. Hal ini tercatat atau tercantum dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Oke, Bapak Ibu, kepala sekolah yang saya hormati, jadi intinya pada pokok bahasan ini, bagaimana kita akan berusaha secara teoritis melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran melalui pendekatan Orpair. O, observe, R, reflect, P, plan, A-nya itu act, dan E, evaluate, dan R lagi reflect. Dalam bahasa kita sehari-hari, observe artinya mengamati, reflect, refleksi, plan atau perencanaan, A-nya itu act, melaksanakan, dan evaluate, itu mengevaluasi, reflect lagi adalah refleksi. Ini urutan yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya Orpair ini memberikan arahan kepada setiap kepala sekolah untuk membuat praktek baik atau best practice, di mana praktek baik tersebut adalah bagaimana usaha seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran yang seperti tadi di depan dikatakan untuk mencapai student well-being. Ini arah yang harus kita capai melalui Orpair ini. Nah, ini adalah lingkaran learning cycle Orpair. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai dari sini observe, di mana di sini terjadi co-initiating. Artinya seorang kepala sekolah pada fase ini bagaimana
memulai membangun nilai-nilai di sekolahnya, membangun semangat, membangun visi, membangun kebersamaan ada di sini. Bagaimana menempatkan bawahannya, guru-guru, staf, bahkan sampai tenaga non-kependidikan, ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Di sisi lain pada observe, ini terjadi co-sensing. Maksudnya di sini adalah mengamati ke suatu objek atau tempat. Dalam hal ini, kepala sekolah bisa melihat bidang-bidang yang ada bawahannya itu betul-betul berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itulah yang perlu kita perbaiki. Apakah itu di bidang pembelajaran, apakah itu di bidang kelengkapan pembelajaran, misalkan di laboratorium, apakah di perpustakaan, atau program-program vokasi lainnya yang ada di sini. Berikutnya setelah observe, itu yaitu reflect atau refleksi pertama. Di sini pada refleks ini sebetulnya hampir sama dengan membuat EDS atau evaluasi diri, akan tetapi di sini terjadi presencing. Artinya apa? Di dalam refleksi ini nanti akan terhubung ke sumber-sumber inspirasi dan kehendak bersama. Maka di sini akan muncul suatu pengetahuan yang baru atau pengetahuan yang ini akan yang muncul. Pada refleks di sini seorang kepala sekolah diharapkan betul-betul bisa mengakomodir, mendengarkan bagaimana semua warga sekolah itu berpendapat tentang sesuatu hal yang akan kita perbaiki tadi. Kita sadar Bapak Ibu yang saya hormati, setiap kepala sekolah punya manajemen yang berbeda, memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, sehingga di dalam kebijaksanaan pun juga akan berbeda. Nah, tetapi apapun bentuk gaya manajemen, apapun bentuk kepemimpinan, pasti harus kegiatan tadi, observe dan reflect harus dilaksanakan di dalam upaya untuk meningkatkan pembelajaran. Dalam hal ini sering kita sebut juga dengan semacam RPS, Rencana Pengembangan Sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah selanjutnya setelah OR atau OR itu adalah P atau plan, perencanaan. Di dalam perencanaan ini terjadi co-creating atau membentuk prototipe atau perencanaan bersama. Nah ini yang kadang-kadang maaf yang kita lupakan. Kadang kita merasa sebagai kepala sekolah pendapat kita yang paling benar. Mungkin kita senior, mungkin pendapat kita yang paling benar. Nah, di dalam plan ini betul-betul dari hasil refleks, dari hasil analisis masukan dari semua warga sekolah, nanti akan diambil suatu hal yang paling utama sebagai prioritas yang akan dikembangkan dalam kemajuan sekolah, dalam hal ini pembelajaran. Maka langkah selanjutnya dalam perencanaan atau plan, kita di sini membentuk prototipe. Artinya apa? Artinya kita sudah mulai merencanakan, di sana ada mungkin kita bentuk tim pengembang, kita sudah menentukan topiknya, RPS-nya, rencana pengembangan sekolah bidang apa yang mau dikembangkan, apakah di bidang manajerial, apakah di bidang supervisi, apakah juga di bidang KWU. Ini ada di plan.
Setelah plan perencanaan matang dibuat, langkah selanjutnya yaitu act atau melaksanakan. Maka di dalam melaksanakan itu terjadi apa yang disebut dengan co-evolving. Artinya berkembang bersama-sama, bekerja bersama, saling peduli untuk mewujudkan hal baru. Harapannya kita seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Pada saat observe dan reflect, di sini yang bicara dari hati ke hati. Dari hati guru ke guru, dari hati guru ke kelompok guru, dari guru ke kepala sekolah, dari kepala sekolah ke tendik, semua warga sekolah sudah bicara di sini. Hasil pembicaraan, hasil dari diskusi antara semua warga sekolah yang ada di kegiatan OR akan diplan, direncanakan. Setelah direncanakan, maka di-act. Tentunya Bapak Ibu, kita meyakini kalau semua warga sekolah sudah satu ide, sudah sepakat, sependapat, maka di dalam act pelaksanaan, di sini akan terjadi kebersamaan. Semua warga sekolah mengikuti dan paham, mendukung apa yang dilaksanakan di sini. Nah, untuk itu di sini di dalam act, roh yang ada di sana adalah ada open mind, membuka pikiran kita dalam hal ini semua warga sekolah, open heart, membuka hati, nanti akan timbul kepedulian, self belonging, merasa memiliki program dan lain-lain, dan akhirnya terjadi open will, artinya kebersamaan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam sebuah hal atau RPS yang sudah kita laksanakan tentunya ada evaluate atau evaluasi. Di dalam evaluasi ini diharapkan nanti kita akan menemukan sebuah kekuatan dan membuat komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, karena kita tahu di dalam evaluate tentunya ada mana kekurangan, mana yang sudah selesai dilaksanakan, dan lain-lainnya. Maka setelah evaluasi timbullah reflect yang kedua. Dalam reflect yang kedua ini terjadi presencing, yaitu terhubung ke sumber inspirasi dan kehendak bersama. Nah ini hal yang susah. Sering terjadi di sekolah-sekolah, ada beberapa guru yang seolah-olah terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang akhirnya seolah-olah terjadi kelompok-kelompok tertentu. Nah, maka dengan dasar mulai dari observe, reflect, plan, act, evaluate, dan reflect, diharapkan tidak akan terjadi gap antara warga sekolah. Setelah reflect kedua, maka terjadi observe lagi. Dengan demikian, satu siklus or pair telah dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada langkah selanjutnya kita sadar Bapak Ibu bahwa tanggung jawab pemimpin pembelajaran kita ini harus membawa sekolah kita mengarah kepada student well-being. Nah, sebetulnya apa sih student well-being? Nanti akan kita bahas pada pokok bahasan yang di lain waktu. Intinya student well-being ini adalah siswa kita yang bisa belajar dengan betul-betul semangat belajar. Mereka bahagia saat belajar, mereka bisa mencapai target tujuan pembelajaran dan mampu secara vokasi sesuai dengan target kompetensi pada jurusannya masing-masing. Dan pada akhirnya capaian student well-being ini akan anak tersebut bisa berbuat, bisa membuat output yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya produk-produk ini adalah salah satu produk-produk yang dibuat oleh anak-anak kita SMK, apakah itu berupa barang ataupun jasa di sini,
anak-anak dilatih untuk berbuat sesuai dengan keinginan kompetensi, keinginan Dudi, sehingga betul-betul merasa bangga. Setiap anak merasa bangga sudah bisa mampu berbuat sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dan salah satu pencapaian studi well-being ini di dalam manajemen teori U oleh Otto Summer, yaitu dengan pendekatan OR-PAIR. OR-PAIR ini bisa kita kelompokkan menjadi 3 tahap sebetulnya. OR sendiri, OR maksud saya, P dan AIR. Nah, ini 3 tahap ini yang betul-betul mau tidak mau kita laksanakan. Antara observe dan reflect yang pertama ini bisa dilaksanakan bersama-sama Bapak Ibu. Dan juga di sini P, plan, ini tentunya di dalam membuat perencanaan harus konsentrasi di sini. Dan AIR di sini untuk kegiatan kita di sini bisa dilaksanakan pada satu sekaligus maksud saya. Sekali lagi, Bapak sebagai kepala sekolah, Ibu sebagai kepala sekolah, mau tidak mau harus mengarahkan sekolah atau siswanya menjadi student well-being. Salah satu pendekatan caranya, salah satu saya bilang yaitu dengan pendekatan OR-PAIR dari Otto Summer ini. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedikit mengarah kepada 3 tahap atau tahap observe dan reflect yang pertama. Di sini Bapak Ibu, pada kegiatan awal dari OR-PAIR ini, kita betul-betul targetnya harus bisa membuat atau membuat keadaan menjadi kita semua menjadi open mind. Membuka pikiran kita. Yang saya maksud kita di sini adalah warga sekolah. Bukan hanya kepala sekolah saja, bukan hanya guru saja, tapi semua terbuka, pola pikirannya terbuka. Kalau itu seorang kepala sekolah, bahwa pola pikirnya kepala sekolah tersebut ingat bahwa dia adalah kepala sekolah. Kalau SMK, ya SMK. Kalau SMA, SMA. Tentunya arah dan pola berbeda antara SMA dan SMK. Ini akan membuka cakrawala kita melalui pemikiran kita, open mind kita secara realistis. Dalam OR ini, observe dan reflect juga nanti akan membuka hati kita. Dalam hal ini sekali lagi hati kita di sini bukan hanya kepala sekolah, tetapi juga guru, tenaga pendidik, non kependidikan, tenaga termasuk di dalamnya penjaga, security dan semuanya akan terbuka hatinya. Apabila nanti dua hal ini open mind dan open heart bisa terlaksana, maka diharapkan akan mencapai open will, kemauan bersama. Ini kemauan bersama ini adalah salah satu kunci sukses. Nah, untuk itu pada kegiatan ini apa yang harus dilaksanakan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dalam hal ini kepala sekolah? Mau nggak mau seorang kepala sekolah harus bisa membangun niat komitmen bersama. Memang susah Bapak Ibu memberi pengertian kepada bawahannya. Kadangkala ada yang langsung bisa mengetahui, tapi ada kala yang masih juga susah untuk membangun komitmen bersama. Nomor 2, kepala sekolah melaksanakan observasi situasi dan kondisi sekolah. Jelas ini Bapak Ibu, karena ini merupakan keadaan intern sekolah kita sejauh mana harus kita tahu. Berikutnya refleksi. Kepala sekolah mengadakan refleksi hasil observasi sebagai bahan identifikasi masalah. Setelah 3 hal ini dilaksanakan, maka Bapak Kepala Sekolah melalui bantuan dari guru, waka,
tenaga pendidik, non-pendidik, semua warga sekolah, maka kita akan mendapat beberapa identifikasi masalah sekolah. Apapun yang terjadi. Sekali lagi di sini Bapak Ibu yang saya hormati, baik di sekolah yang sudah maju pun identifikasi masalah sekolah tetap harus dilaksanakan. Karena ini untuk mencapai kontinuitas pengembangan sekolah. Langkah selanjutnya pada kegiatan OR ini, kepala sekolah harus menampung aspirasi, inovasi, dan potensi semua warga. Di sini titik lemah kita, Bapak Ibu. Kadang kita tidak sadar, mohon maaf, seorang kepala sekolah kadang tidak sadar bahwa saking banyaknya tugas dan tanggung jawab kita, pemikiran kita banyak sehingga tidak terpikirkan. Bahkan seorang penjaga malam pun akhirnya ngobrol bisa membuka kepala sekolah. Ini sering terjadi. Untuk ini mau nggak mau pada tahap ini kepala sekolah bisa menampung aspirasi dan inovasi serta potensi yang ada di warga sekolah. Dan yang nomor 6, pada kegiatan OR ini kepala sekolah minimal bisa menggerakkan dan mengakomodir kemauan warga sekolah. Kita tahu kenapa ini kita mengakomodir, karena di sini diharapkan terjadi open mind, open heart, dan open will. Open will, kemauan bersama di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah OR, tahap kedua dalam OR-PAIR di sini adalah P, artinya plan, perencanaan. Tadi identifikasi masalah sudah ada. Tentunya setelah diidentifikasi, seorang kepala sekolah pasti akan bisa memprioritaskan mana masalah-masalah prioritas yang terjadi pada sekolahannya. Untuk itu, disinilah letak plan di sini menentukan bentuk apa, solusi apa, menunya apa yang harus disajikan di dalam mengatasi masalah tersebut. Di sini dalam plan ini tentunya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah dituntut untuk mengambil sebuah kebijaksanaan, langkah apa yang akan ditempuh. Mohon maaf. Nah, untuk mencari solusi dalam plan ini, kita menggunakan strategi ILEAD. ILEAD singkatan dari I, introduction, pengantar. L-nya itu link, menghubungkan. E-nya itu enforcement, atau pelaksanaan. A-nya awareness, atau kesadaran. Dan D, development, pengembangan. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus pada kegiatan ILEAD ini, intinya kita dihadapkan sebuah masalah yang harus kita atasi dengan sebuah perencanaan. Nah, dimulai dengan pengantar. Dalam pengantar, kegiatan pengantar di sini maksudnya adalah masalah-masalah itu identifikasi, kita tahu kelemahan kita, kekurangan kita, daya dukung kita, apa yang ada, faktor hambatan kita apa ada di sini. Dan ini akan tercermin nyata, tampak nyata pada langkah selanjutnya, link. Pada sekolah tertentu dari link, ini bisa langsung ke kesadaran. Ini pada sekolah yang sudah maju, ini tidak melalui enforcement dulu, tetapi karena sudah menjadi kesadaran, terjadi pembiasaan di sekolah tersebut, maka di sini tidak detail tampak. Maka dari link langsung mengarah ke awareness atau kesadaran.
Nah, tentunya selama plan ini diharapkan setiap tahap ini dilaksanakan dan sampai pada tingkat kesadaran semua warga. Tadi ada open will, kemauan bersama, ini harus mencapai yang betul-betul bisa dilaksanakan tanpa ada paksaan. Dari sinilah maka akan tercapai untuk development-nya, pengembangannya. Jadi introduction-nya apa, link-nya apa, enforcement-nya apa, awareness apa, development-nya apa. Disinilah letaknya Bapak Ibu. Pada saat plan, kepala sekolah harus menetapkan rencana pengembangan sekolah. RPS apa yang akan dilaksanakan? Pengembangan apa, perbaikan apa yang harus dilaksanakan? Ini ada di introduction dan link Bapak Ibu. Membentuk tim panitia. Ini juga masih ada di sini. Introduction dan link. Baru bersama tim mendalami RPS. Nah, ini baru masuk ke enforcement. Setelah itu menetapkan jadwal pelaksanaan RPS, menetapkan rencana monitor evaluasi, ada di enforcement dan awareness. Baru menetapkan format verifikasi, analisis, evaluasi. Dan yang terakhir membuat format rencana tindak lanjut adalah ada di development. Tetapi khusus pada kegiatan ILEAT, sekali lagi, karena keadaan sekolah satu sama lain berbeda, mungkin dari introduction ini masuk link langsung ke awareness, tidak enforcement dulu. Karena memang berarti sekolah tersebut pembiasaan apapun di sana lebih bagus. Artinya sudah terlaksana dengan baik. Pada sekolah tertentu yang belum terjadi pembiasaan mutu yang baik, maka tahapan ILEAT ini pasti harus dilalui. Jadi di sini sudah mulai terbentuk pada kegiatan plan ini draft-draft atau blueprint tentang perencanaan pengembangan sekolah. Apakah di dalam pengembangan sekolah tersebut, apakah di bidang KWU-nya, di bidang supervisinya, atau di bidang manajerialnya. Itu kalau kita lihat dari sudut kompetensi tugas kepala sekolah. Nah, ini jelasnya Bapak Ibu untuk ILEAT. ILEAT yang pertama, introduction, memperkenalkan diri, menyimak tujuan pembelajaran, dan saling memotivasi. Artinya apa ini? Di sini maksudnya kepala sekolah ini betul berbaur, duduk sama rendah kepada semua guru, menggali informasi, dan lain-lainnya untuk mengarah kepada link. Link ini menyampaikan masalah-masalah pembelajaran yang relevan. Artinya apa? Karena tugas kita, kepala sekolah tugas utama itu ke peningkatan pembelajaran, maka pada saat link ini betul-betul setiap warga sekolah menyampaikan masalah-masalahnya. Diharapkan setelah link ini bisa dilaksanakan, maka langsung menganalisis kesesuaian antara masalah dengan rencana RPS kita. Praktek baik apa yang akan kita laksanakan di sini. Ini harapannya sesuai. Mungkin di dalam praktek baik ini, di enforcement ini, kepala sekolah bisa menetapkan mungkin peningkatan pembelajaran melalui IT. Peningkatan pembelajaran jarak jauh melalui Zoom, melalui Google, semua ada di sini. Peningkatan pembelajaran melalui supervisi klinis misalkan, ada di sini semua. Dan yang lain, yang seterusnya awareness, maka
menyampaikan rencana tindakan untuk melaksanakan solusi. Nah, ini kepala sekolah sudah bisa memerintahkan dalam hal ini karena tadi sudah membentuk tim, maka di sini tim sudah mulai melaksanakan. Dan akhirnya setelah dilaksanakan development atau pengembangan. Dalam development ini kita rancang RPS dan menyusun jadwal pelaksanaannya. Inilah Bapak Ibu, ini tahapan ILEAD. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, karena tadi plan sudah direncanakan, berarti kita sudah punya draft perencanaannya apa, melalui metode apa, maka di sini ada act. Act itu pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Dan E-nya itu evaluate, artinya pelaksanaan itu dievaluasi dengan instrumen yang sudah dibuat. Ingat, instrumen dibuat oleh tim ya Bapak Ibu. Tim yang melaksanakan program tersebut. Di samping membuat agenda rencana program, maka tim membuat instrumen alat untuk mengukur ketercapaian program tersebut dievaluate. Dan terakhir, refleksi terakhir. Ini semua Bapak Ibu Guru sebaiknya dilaksanakan dan melibatkan semua warga sekolah. Sehingga pada kegiatan kita ini, kegiatan AIR ini akan terbentuk open mind, open heart, open will lagi seperti pada awal semua. Membuka atau terbuka pola pikirnya, terbuka hatinya, dan maju bersama di open will. Bapak Ibu yang saya hormati, ini jelasnya dalam act atau pelaksanaan, maka bersama warga sekolah melaksanakan RPS. Ini Pak, saya yakin dengan mulai dari awal selalu melibatkan warga, maka dalam pelaksanaan pun warga sekolah juga akan mendukung. Melakukan MONEF, melaksanakan RPS, itu jelas dilaksanakan oleh kepala sekolah atau tim yang ditunjuk. Dan membuat video unjuk kerja. Ini berfungsi, video ini nanti akan diputar bersama-sama untuk membuat RPS sebagai dasar rencana, maksud saya bukan RPS, RTL, rencana tindak lanjut, sebagai dokumen otentik. Dan langkah selanjutnya evaluasi, tim akan menyusun laporan RPS, tentunya dilampiri video unjuk kerja, dan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan sekolah. Dan refleksi terakhir, melakukan refleksi hasil RPS. Ini sudah kita laksanakan. Dan menyampaikan keberhasilan pelaksanaan RPS dalam forum warga sekolah. Sekaligus setelah bersama-sama dengan warga sekolah, maka kepala sekolah membuat apa yang disebut dengan RTL, rencana tindak lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, mengingatkan saja bahwa seorang kepala sekolah ini harus memiliki kompetensi manajerial. Nih Pak, kegiatannya diantaranya dalam kegiatan manajerial yaitu menyusun RKS, pengelolaan SNP, Standar Nasional Pendidikan, dan pengawasan serta evaluasi, kepemimpinan sekolah, pengembangan SIM sekolah. Ini skop manajerial. Sedangkan di dalam skop KWU, ini kepala sekolah memimpin perencanaan program KWU, pelaksanaan program, evaluasi program, dan pengembangan KWU. Sedangkan kompetensi supervisi diharapkan seorang kepala sekolah bisa melaksanakan supervisi guru dan supervisi tendik. Dokumen yang harus ada, harus punya program supervisi, pelaksanaan tindak lanjut, evaluasi, dan pelaporan supervisi. Sama juga pada supervisi tendik. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati,
Apabila Bapak Ibu setelah melaksanakan ketiga-tiganya, itulah harapan kita. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah yang kompeten di bidangnya. Dan untuk mencapai ini, mencapai tingkat kompeten di 3 hal ini, maka Bapak Ibu diharapkan bisa mengidentifikasi masalah pembelajaran dan membuat praktek baik atau best practice. Salah satunya cara membuat ini adalah dengan learning cycle or pair teori oleh Otto Summer. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.